berkaitan dengan rencana dari pemerintah untuk memangkas produksi minerba tahun ini, termasuk adalah nikel, utamanya bahkan nikel ya sebetulnya. Nah, ini ada pro dan kontra ya, kita sudah mendengarkan begitu dari pemerintah sendiri, targetnya atau tujuannya dari pemangkasan ini adalah untuk menjaga harga nikel ya di harga dunia utamanya begitu, secara global begitu. Banyak yang bertanya-tanya sebetulnya apa yang terjadi ya dengan pergerakan harga nikel ini begitu, dan mungkin tanggapan dari Anda sendiri dari asosiasi dari APNI seperti apa, Bu Medi? Ya, terima kasih Mbak Iva. Jadi sebenarnya nikel kita di Indonesia ini kan sudah jadi penentu dunia ya. Terutama di tahun 2023 dan 2024 kita sudah memegang market size di atas 60%. Ya, ada 63%, ada sampai 65%. Khususnya nikel produksi Indonesia. Ya. Mungkin kalau kita lihat dulu Mbak Iva di tahun 2023 kenaikan signifikan ya output produksi dari nikel MHP, kemudian nikel matte. Itu dari 2023 ke 2024 memang ada kenaikan sampai 30% dari kapasitas produksi. Ya, nah kembali lagi kalau kita di lokal nih, ya kembali lagi kan kalau kita mau menghasilkan output produksi tergantung persetujuan RKAB. Ya, jadi dunia mau menentukan apapun juga kalau RKAB-nya nggak disetujui nggak produksi juga, gitu ya. Nah, buktinya waktu awal tahun kemarin pada saat keterlambatan persetujuan RKAB, Indonesia agak goncang dikit sehingga mengimpor biji nikel dari Filipina. Nah mungkin biar tahu dulu sih berapa sih persetujuan RKAB, pasti kan banyak kamu tahu ya update. Berapa sih persetujuan RKAB per hari ini untuk tahun 2025. Mungkin kita lihat kemarin di tahun 2024 hampir 300 juta ya, ini untuk nikel. Kemudian di tahun 2024 update per hari ini sudah sampai 298.489.000. Hampir 250 juta ya. Nah, hampir 300 juta juga ya, 298 juta lebih. Nah, sedangkan ada isu atau rumors yang katanya mau dipangkas sampai 150 juta. Nah, dari isu ini akhirnya dari Macquarie, dari INSG ya, analisis dunia juga langsung memberikan statement di mana kalau Indonesia bisa memangkas sampai 30% aja ya kapasitas RKAB, harga itu akan sampai menembus di atas 20.000. Oh, oke. Ya, mungkin sudah dengar ya analisis dari Jim Lennon dari Macquarie itu sudah menyampaikan, beliau ada analis nikel terbaik dunia, itu sudah menyampaikan jika Indonesia bisa memangkas kapasitas RKAB ya produksi biji nikel sampai 150 juta, artinya nikel akan menembus sampai di atas 20.000 harga LME ya. Nah itu positif ya, itu bagusnya buat kita ya. Permasalahannya nih Mbak Iva, kami para penambang agak diuntungkan karena perjuangan kita RKAB 3 tahun sudah disetujui sejak 2024. Artinya perusahaan-perusahaan bukan hanya nikel, semua tambang Indonesia sejak 2024 sudah mengajukan RKAB per 3 tahun. Ya. Jadi Mbak Iva nih sudah dapat misalnya RKAB-nya untuk 2025 misalnya 10 juta ton. Kan tidak mungkin ditarik kembali kan, kan sudah disetujui, ini bisa jadi chaos gitu kan. Nah, tadi saya sudah sebutkan angka RKAB 2025 sudah menembus 298 juta. Di mana beberapa bulan kemarin ada isu RKAB akan dipangkas sampai 150 juta. Akan ditinjau kembali. Iya. Nah, bagaimana kalau perusahaan sudah dapat nih, approval-nya sudah dapat. Sudah operasi, sudah dilakukan. Sudah jalan, terus apa iya mau ditarik kembali kan nggak mungkin. Ya, perusahaan kan akan ada penolakan, ya kan. Bahkan secara aturan kalau RKAB misalnya Mbak Iva sudah dapat nih 10 juta ton 2025. Ternyata karena cuaca cerah, produksi lancar, bulan Agustus habis nih RKAB yang 10 juta itu. Kita bisa mengajukan revisi kan, dan itu ada dalam aturannya. Dan sampai saat ini belum diganti aturan itu, kecuali sudah ada aturan pengganti. Saya nggak tahu nih di MPR kan sudah membahas ya undang-undang revisi undang-undang minerba. Apakah itu termasuk, kita belum tahu ya. Nah, cuma dalam hal ini memang betul Mbak Iva bahwa Indonesia saat ini sudah jadi penentu. Ya, jadi penentu karena jumlah kapasitas market size dunia itu dikontrol Indonesia. Kalau Indonesia tidak mengontrol dari biji nikel, menjadi nikel olahan, nikel matte, nikel pig iron, ferronikel, MHP, nikel sulfat dan seluruh turunannya itu akan mempengaruhi di harga. Itu sudah otomatis. Tapi elaborasi lagi lebih jauh Bu Medi ya, tadi berkaitan dengan RKAB sudah disetujui begitu kan, sehingga mungkin aksi-aksi sampai sudah 2026 dilakukan ya sampai 2026 begitu ya, 3 tahun ke depan ya dari 2024 ya. Efeknya tuh
seperti apa secara detail ya, secara elaboratif begitu Anda mungkin bisa pasti menggambarkan? sangat dampak domino yang luar biasa untuk perusahaannya. Karena pada saat kita sudah dapat perusahaan RKB, contoh tadi saya bilang Mbak Eva sudah dapat, perusahaan Mbak Eva sudah dapat 10 juta. Berarti kan kita sudah melakukan persiapan, baik dari visibility tadi sudah ada, kemudian laporan eksplorasi sudah ada, laporan keuangan sudah ada. Kita sudah merencanakan anggaran baik alat, baik produksi, baik manpower untuk kapasitas RKB yang sudah disetujuin. Nah kan tidak mungkin ditarik Mbak Iva. Dan kembali lagi, secara aturan memang belum ada undang-undang atau peraturan pengganti untuk RKB yang bisa dipangkas. Ya, jadi saya sudah dapat 10 juta, tiba-tiba pemerintah bilang Mbak Iva, kamu RKB saya ambil kembali, kamu saya kasih aja 1 juta. Pasti akan terjadi chaos Mbak Iva. Baik, dan tadi kerugian artinya akan ditanggung oleh pengusaha itu sendiri juga, gitu loh. Dan harus dipikirkan begini Mbak Iva, memang secara satu sisi kalau kita jor-joran produksi, ya kapasitas produksi kita meningkat, itu akan berpengaruh ke harga. Kalau akan berpengaruh ke harga, itu akan berpengaruh ke pendapatan negara, ya kan? Nah, tapi di sisi lain, kalau kita juga tidak memangkas, harga akan tetap turun. Ya, dimana di tahun ini Mbak Iva mungkin sebagai informasi aja, di awal tahun kita sudah dihebohkan dengan kenaikan PPN 12%. Ya, itu kan keseluruhan sektor ya, tapi sangat amat berdampak ke perusahaan pertambangan. Sekali lagi bukan hanya nikel. Kedua, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah dirilis mengenai penggunaan bahan bakar B40. Berarti sudah naik lagi ya. Berarti setelah kita hitung kos produksi kita itu ada kenaikan. Peningkatan itu hampir 30% Mbak Iva. Ini dari dua kebijakan produksi. ini ya. Betul. Itu dari pajak, kemudian dari fuel tadi ya, B40, dan ditambah lagi nanti kita terbentur dengan undang-undang paspor baterai yang akan berlaku di 2027. Apa itu EU ya, Europe ya, EU paspor baterai itu mewajibkan ESG, itu akan di-launching 18 Agustus 2025 dan akan diberlakukan per 1 Januari 2027. Artinya kos kita nambah nggak? Ya, pada saat kos nambah di mana harga makin turun, saya sebagai pengusaha akan berpikir 2 kali. Kalau saya produksi, saya makin rugi. Mendingan saya freeze sementara. Kalau saya freeze berarti kan kembali penerimaan negara dapat dari mana. Baik, ini tadi termasuk adalah PPN meskipun tidak diterapkan kepada keseluruhan tapi hanya produk tertentu saja, tadi efeknya tetap 30%. Pasti akan ada, iya. Sangat berdampak ke perusahaan pertambangan, efek dari kos produksi, efek juga termasuk ke karyawan, peralatan, ya, karena alat berat kan termasuk barang mewah ya katanya ya. Jadi harga alat berat juga sudah lumayan signifikan nih Mbak Iva ya. Kemudian juga dari kos produksi itu ditambah lagi yang tadi saya sampaikan, bahan bakar sudah naik. Ya, sedangkan kita dipaksa untuk green energy atau renewable energy, kalau kita ganti alat berat pakai EV, belum ada infrastruktur yang mendukung juga.